فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan penjelasan hadis yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya al-Imam Al-Maqdisi rahmatullah alaihi, syarah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah, dengan kitab Ifadatu Dzawil Afham syarhi Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Hadis yang pertama distorkan terlebih dahulu, hadis yang sudah antum hafal dan berkali-kali keluar serta antum berkali-kali bertemu barakallahu fiik. Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Hafsin muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tafaddalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih athamahullah halaman 13. Setelah beliau menukilkan kalamnya al-Imam Sa'di rahmatullah alaih dalam kitab Mandhumah Qawaidul Fiqhiyah, an-niyyatu syartun li salihil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat untuk apa? Suatu amalan dikatakan benar. Paham ya? Salah itu namanya benar. Dengan niat tersebut as-shalah wal fasadil amal, maka amalan akan dinilai rusak ataukah sahih, itu bagus atau jeleknya amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Innamal amalu binniyat. Kita lanjutkan. Simak baik-baik. Qauluhu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ucapan beliau, hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Imru'un itu seseorang. Biasanya digunakan kalau imru'un laki-laki, kalau perempuan imra'atun. Imra'atun perempuan, kalau imru'un laki-laki. Biasanya seperti itu. Jamaknya kalau ada al, bacanya al-mar'u. Kalau imra'atun ada al, bacanya al-mar'atu. Al-mar'atu karena ada alnya, kalau enggak ada alnya imra'atun. Imru'un seorang laki-laki tanpa al kan, kalau ada alnya al-mar'u, artinya sama. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u karena ada alnya. Bisa dipahami ini ya, faedah ini ya. Jadi kalau tanpa al bacanya imru'un. Kalau ada al apa? Al-mar'u. Imra'atun tanpa al. Kalau ada alnya al-mar'atu. Ya kan? Nah, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Syahidnya imru'un al-mar'u. Imra'atun al-mar'atu. Bisa dipahami? Ayo kita lanjutkan. Qila bi annahu takrarun wa tawkidun lil jumlatil ula. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya innama likulli imri'in ma nawa ini takrar, pengulangan. Takrar pengulangan artinya ya. Pengulangan wa tawkidun dan penguat lil jumlatil ula, penguat untuk kalimat pertama. Apa kalimat pertama? Innamal a'malu binniyat, itu kalimat pertama. Kata mereka diperkuat dengan kalimat setelahnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang pertama aja sudah disebutkan, sesungguhnya semua amalan atau setiap amalan itu apa? Butuh apa? Niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Penguat untuk yang pertama. Jadi amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Dan orang itu akan mendapatkan balasan baik atau buruk tergantung dengan niatnya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa qila bi anna ma'nahu anna la yanalul insan minnal ajri illa ma nawahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Wa hadha was sahih. Yang kedua ini yang sahih. Ada yang mengatakan bahwasanya maknanya seseorang itu tidak akan mendapatkan, yanal itu mendapatkan. Seseorang itu tidak akan mendapatkan minal ajr, tidak akan mendapatkan pahala. Ajr itu pahala artinya
illa kecuali manawahu, kecuali apa-apa yang dia niatkan lillah, karena Allah Ta'ala. Jadi dia beramal dapat pahala nggak awal mulanya kalau cuma beramal tok gitu? Kalau orang beramal tok itu berpahala nggak aslinya? Nggak berpahala. Tapi kalau dia meniatkan amalan itu karena Allah baru berpahala. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi dia akan dapat pahala kalau dia meniatkan untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia meniatkan untuk dunia, untuk jabatan, untuk gelar, untuk titel atau untuk pujian, itu berarti amalnya tercoreng, niatnya tercoreng. Ima sum'ah, ima apa? Riya. Riya itu beramal agar dilihat oleh manusia, harus disanjung. Kalau sum'ah itu beramal agar didengar oleh manusia. Paham ya? Seperti itu. Jadi pahami ya? 6 kitab yang ini belum dapat antum ya? Nanti ke atas insyaallah. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa hadza was-sahih, inilah yang sahih. Yang sahih ini maknanya adalah apa? Wa inna malikul imri'in manawa, dan bahwasanya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya mendapatkan pahala. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang niatnya adalah untuk siapa? Allah Ta'ala. Karena siapa? Karena Allah Ta'ala. Antum beramal, mau talabul ilm, mencari ilmu, beribadah, sholat, puasa, zakat, haji. Karena siapa? Allah Ta'ala. Kalau karena manusia, karena mengharapkan pujian manusia, itu tercoreng. Amalannya langsung apa? Terhapus. Karena riya itu bisa mencoreng, menghapuskan amalan yang terkenai riya tadi itu. Bisa dipahami? Itu kalau amalannya satu. Bagaimana sekarang kalau amalannya itu adalah apa? Barakallahu fiik. 6, tidak satu, dalam artian berbilang, seperti sholat. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau riyanya di awal permulaan dia riya, dari awal rakaat pertama sampai rakaat terakhir riya, sholatnya udah terima. Tapi kalau di rakaat pertama dia riya, kemudian ditahan, ditepis, akhirnya tertolak, murni ikhlas lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Tapi kalau amalannya satu, dalam artian, nah barakallahu fiik, contohnya sedekah, infak, kan satu itu amalannya ya. Itu begitu langsung riya, hancur amalannya. Nah seperti itu. Karena riya itu syirik apa? Asghar. Syirik asghar. Riya itu syirik asghar. Sebutkan dalam hadis, jadi faedahnya dikondisikan ya. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW ditanya tentang apa? Tentang ar-riya. Nah, atau beliau awal mulanya bertanya tentang syirik asghar. Paham ya? Ditanya tentang syirik asghar. Fasu'ila anhu, kemudian setelah ditanyakan kepada beliau menjawab bahwasanya apa? Riya adalah syirik asghar, adalah riya. Paham ya? Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala riya. Sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian, kata Rasulullah SAW, adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil itu? Riya. Paham ya? Riya itu adalah apa? An ya'mala ar-rajulu amalan aw yatruka amalan min ajli an yanzura ilaihi an-nas, itu riya namanya. An ya'mala ar-rajulu amalan aw yatruka ar-rajulu amalan min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Artinya seseorang itu mengamalkan suatu amalan atau meninggalkan suatu amalan dalam rangka agar dilihat oleh manusia, itu riya namanya. Sedekah, selfie dulu, ya enggak? Zaman sekarang modelnya selfie, kan orang mau sedekah selfie dulu. Nyerahkan bantuan sosial, berasnya tangannya gini tangannya. Biar difoto dulu katanya. Allah musta'an. Itu udah tercoreng niatnya. Orang ngasih itu bagaimana caranya, malah yang dikasih itu nggak tahu siapa yang ngasih gitu loh. Dia buka pintu depannya beras 5 kilo. Paham ya? Minyak goreng harganya mahal kan? Minyak goreng beras 50, telur 1 kilo, nggak tahu siapa yang ngasih. Selamat saya ngasih. Tapi kalau zaman sekarang sebelum ngasih apa biasanya? Selfie. Berasnya dipegang ini, ya. Yang terima sama yang ngasih foto dulu. Ya enggak? Nah, mengasih uang itu begini, megang uang ini sama KTP. Aneh sekali zaman sekarang ya, Allah musta'an. Itu berarti sangat berbahaya untuk niat, karena niat ini bisa berbolak-balik ya. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya temannya. Atau Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah itu ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang sangat sulit aku obati melainkan niatku. Kenapa kok sulit niat diobati? Karena niat itu berbolak-balik gitu loh. Kadang orang niatnya lillah karena Allah Ta'ala, tapi begitu dipuji, Masya Allah si fulan dermawan ya, si fulan orang kaya. Oh iya, siapa dulu juragan cilok kan itu. Jadi dia mulai muncul riaknya itu karena disanjung gitu loh.
Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Makanya niat itu bisa berbolak-balik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Qauluhu, disimak baik-baik ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya, ingat-ingat ya, bukan untuk dunia. Hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Antum sekarang ya, kalau lihat orang awam atau kita pernah awam, hijrah menuju pada as-sunnah, itu karena apa hijrahnya itu? Karena di dalam ahlus sunnah itu banyak uang, atau di dalam ikhwah ahlus sunnah itu orangnya kaya-kaya, atau bagaimana? Bukan karena Allah Ta'ala gitu loh. Hijrahnya itu karena Allah Ta'ala, karena mencari keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari kekayaan ahlus sunnah miskin-miskin. Ya enggak? Ahlus sunnah mana ada ahlus sunnah dikenal miliarder, milioner, enggak ada kan? Maksudnya jarang sekali didengar gitu loh. Ahlus sunnah ya pas-pasan, sedang-sedang saja. Paham ya? Semuanya bisa dikatakan apa adanya. Ada ayam makan ayam. Ada daging kambing, makan daging kambing. Ada daging sapi, makan daging sapi. Ada ikan bakar, makan ikan bakar. Seadanya ahlus sunnah itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sederhana gitu loh ya. Tapi kalau ingin mencari dunia, ya bukan di ahlus sunnah. Kalau antum mencari dunia di ahlus sunnah, serba terbatas. Harus belajar, riba haram, menipu haram. Paham ya maksudnya ya? Jadi karena hijrah itu karena siapa Abdurrahman? Karena Allah dan Rasulnya. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Kita lihat sini. Man kana ta'atuhu lillahi wa rasulihi sallallahu. Maksudnya adalah barang siapa yang ketaatannya itu karena Allah dan Rasulnya. Ini penting ini ya. Fakana mukhlisan lillahi azza wa jal wa mutabi'an lirasulihi sallallahu, maka orang tersebut maknanya adalah apa? Dia itu ikhlas karena Allah Ta'ala dan mutabi'an. Apa mutabi'an? Mencontoh, mengikuti Rasulullah SAW. Dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah. Ingat-ingat ya, dua syarat diterimanya suatu amalan adalah apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Karena ikhlas dan mutaba'ah ini terlahirkan dari suatu ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim, seorang mukmin. Karena dia belajar dapat ilmu, lahirlah yang namanya apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya kan? Pantunnya itu bagaimana irsyad? Naam. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi hafalan pantunnya itu ya. Yang belum terkondisikan nanti dikondisikan. Itu bagus sekali pantunnya, pendek, simpel, padat tapi benar gitu loh. Paham ya? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, enggak diterima. Kenapa kok enggak diterima? Lah kalau orang beramal tanpa ilmu itu kan enggak terlahirkan ikhlas dan mutaba'ah gitu loh. Paham ya? Sedangkan ikhlas dan mutaba'ah itu terlahirkan kalau orang itu punya ilmu, makanya mencari ilmu adalah wajib. Nah, kita lihat di sini. Qauluhu wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, satu. Ini poin yang apa barakallahu fi, atasnya apanya? Atasnya dulu. Qauluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ai lahu hadzal ajrul azim min haitsu annahu akhlasal amala lillah wa afrada al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya disimak baik-baik ya. Artinya ay lahu hadzal ajrul azim. Dia akan mendapatkan pahala yang agung ini. Kalau hijrahnya karena siapa? Karena Allah dan Rasulnya. Min haitsu, dari sisi, min haitsu artinya dari sisi annahu, bahwasanya dia akhlasa, mengikhlaskan al-amala, amalannya lillah, karena Allah Ta'ala. Penting sekali, ikhlaskan amalan karena Allah Ta'ala. Antum mencari ilmu karena Allah Ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena mencari pangkat, bukan karena mencari gelar, bukan karena mencari jabatan atau titel atau kedudukan atau kursi, bukan. Tapi mencari apa? Ini, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Wa afrada al-mutaba'ah li Rasulillah SAW. Dan dia afroda, apa afroda? Menyendirikan. Nah, dan dia menyendirikan mutaba'ahnya, mencontohnya itu hanya untuk Rasulullah SAW. Masya Allah. Dua syarat diterimanya suatu amalan. Apa tadi? Dua syarat tadi? Ikhlas, mutaba'ah. Ini harus, ini nggak bisa tidak. Satu saja terpenuhi satu tok. Terpenuhi satu tok, ikhlas saja tanpa mutaba'ah nggak diterima. Orang-orang sufi, orang-orang sufi atau orang-orang yang kuburiyun atau semisalnya memperingati Maulid Nabi, ikhlas tidak mereka memperingatinya?
Ikhlas enggak mereka? Ikhlas, nangis-nangis, teriak-teriak, ya Muhammad, ya fulan bin fulan, aghithna, macam-macam. Tapi ingat, mereka ikhlas tapi mencontoh enggak perbuatannya itu mencontoh Rasulullah atau tidak itu loh. Kalau cuma bermodalkan ikhlas tanpa mencontoh sunnah Rasulullah SAW enggak akan diterima. Satu, yang kedua, dia mencontoh sunnah Rasulullah SAW dalam suatu ibadah tapi enggak ikhlas, diterima atau tidak? Nggak diterima. Contohnya dia sholat persis sebagaimana Rasul ajarkan, Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai salam. Tapi niatnya agar apa? Dipuji, disanjung. Nah, si fulan masya Allah sholatnya bagus ya, sholatnya masya Allah. Nah, mendapatkan sanjungan tadi itu tujuan dia, walaupun mutabaah nih ya, tapi karena dia nggak ikhlas jadi diterima. Jadi duanya harusnya ikhlas dan mutabaah. Nah, jangan sampai keliru. Dalilnya mana Abdurrahman? Kira-kira dalam Al-Quran disebutkan langsung dua syarat ini terpenuhi. Dalam surat Al-Kahfi, akhir dari surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, itu mutabaah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu ikhlas. Artinya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan terhadap Rabbnya, falyamal amalan shalihan, maka dia hendaknya beramal amalan saleh. Amalan itu dikatakan saleh kalau mencocoki sunnah Rasulullah SAW, ini mutaba'ah satu. Kemudian apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak syirik. Berarti ikhlas bukan? Ikhlas. Itu ayat yang menjelaskan dua syarat diterimanya suatu ibadah. Karena kalau diterima ibadah otomatis dia akan berjumpa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Qauluhu wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang dia cari. Dunia yang dia cari, hijrahnya itu karena dunia. Dia pergi dari Amerika Serikat, paham ya, atau dari Britania, atau dari Jerman, dari negara kufar lah, hijrah ke Saudi. Tapi tujuannya buat dunia, ingin jadi jutawan, ingin jadi miliarder, milioner misalkan, paham ya? Dunia atau bukan? Dunia. Terus bagaimana? Pasti dapat atau bisa dapat, bisa tidak? Bisa dapat, bisa tidak oleh dunia. Dia datang sampai Saudi ternyata nggak ada kerjaan, dapat dunia nggak? Nggak dapat kerjaan, dapat dunia nggak? Dia dari Amerika Serikat mau ke Saudi kerja, berarti tujuannya dunia kan? Ternyata sampai Saudi nggak ada kerjaan, dapat dunia belum? Belum. Berarti menunjukkan kalau orang itu kalau hijrahnya karena dunia itu bisa dapat, bisa enggak itu loh. Tapi kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, dimanapun di tempat dia hijrah, insya Allah dapat. Itu bedanya. Disebutkan dalam pantun, innamad dunya fana'un wa laysa lid dunya subutun. Dunia itu adalah fana, akan sirna. Wa laysa lid dunya subutun, dan tidak ada untuk dunia ini suatu apa? Sesuatu yang tetap kekal, itu enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kemudian sebutkan di situ dipermisalkan bagaikan apa? Pantunnya agak panjang itu ya. Kamasali baitul ankabut. Dipermisalkan dunia itu seperti rumah laba-laba. Antum tahu laba-laba Ahmad? Rumahnya, tahu rumahnya? Kuat atau enggak? Rumah laba-laba kuat enggak itu? Hah? Kuat? Rumah laba-laba, onggo-onggo bahasa Jawanya. Rumah laba-laba kuat enggak, Mas? Kuat enggak rumah laba-laba? Antum? Enggak kuat. Diterpa angin, terombang-ambing angin, hilang sudah. Itu dunia seperti itu. Jadi kalau antum mencari dunia itu hina sebenarnya. Kalau mencari dunia ya. Karena dunia itu tanpa antum mencari dapat gitu loh. Dan sekarang antum hidup di mana yang sekarang ini? Di mana hidupnya? Dapat nggak? Dapat kan? 3 kali sehari makan. Dunia bukan? Dunia. Paham ya? Tapi kalau antum tidak mencari akhirat, kita tidak mencari akhirat, belum tentu dapat. Apa kaedahnya yang sudah kita lewati berkali-kali? Dan ini terbukti, kalau nggak percaya buktikan sendiri juga. Kaedahnya ini ditancapkan, ditanamkan di benak kita semuanya. Nah, coba ingat nggak kaidahnya Pak antum? Masalah dunia akhirat bagaimana? Simple, pendek kaidahnya. Ayo. Antum ingat asnawa? Kaidah yang simple, padat, pendek, paham? Ingat Mas ya? Masih ingat kaidahnya? Masih ingat? Labas. Antum ingat atau apa? Apa? Ayo.
kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Benar. Kalau kita ngejar akhirat, dunia menyertai kita. Pertama kita di dunia atau di akhirat sekarang ini? Di dunia. Kita ngejar akhirat ini kan, mencari ilmu kan, dunia menyertai enggak? Menyertai. Antum jajan ada dunia. Ya enggak? Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Udah tulis tinta merah itu enggak masalah itu. Ingat-ingat itu. Nanti kalau percaya, nanti buktikan nanti kalau udah besar, udah berkeluarga, punya anak, punya cucu, antum kalau ditakdirkan usia panjang, rasakan. Benar juga ya. Ngejar akhirat, dunia menyertai. Benar itu, enggak percaya buktikan aja. Paham ya? Nah, tapi ingat, di situ nanti ada poin-poin yang penting. Ini kaidah awal dulu. Kalau kita ngejar akhirat, dunia menyertai, tenang pikiran. Tapi kalau ngejar dunia nggak dikejar. Seperti orang main bola, tahu main bola tuh? Bola sejauh mungkin dikejar. Kalau dekat ya apa kan? Ditendang, dijauhkan lagi. Dunia seperti itu. Paham ya? Ya enggak? Bola itu kan kalau main bola, itu anu kejuar sampai rebutan pun kadang kelahi pun rebut bola itu. Tapi kalau dekat dengan kaki dia apa kan? Tendang, dijauhkan juga. Dunia seperti itu, barakallahu fiik. Jadi kalau antum mencari dunia habis-habisan, mati-matian mencari dunia, itu ya itu kan akan antum habiskan di dunia juga itu loh, uangnya dihabiskan. Paham ya? Tapi kalau akhirat kekal atau tidak? Jelas, enggak boleh ragu lagi. Ya kan? Nah, wal akhiratu khairu. Nah, barakallahu fiik, khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Nah, ya kan? Seperti itu. Khairun wa abqa, kekal dan lebih baik. Jadi ini tak masukkan di benak antum biar antum tidak menggebu-gebu, berambisius kuat untuk mencari dunia. Dunia itu gampang sahal, tapi akhirat lihat ini. Kita lihat lagi barakallahu fiik biar tambah jelas. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, mangkanat niyatuhu dunya. Barang siapa yang niat hijrahnya itu dunia, ini keliru ya. Kalau di dunia yang dia niatkan keliru ya. Kamra'atin yatazawwajuha, seperti dia ingin menikahi seorang wanita. Hijrahnya itu karena wanita yang ingin dia nikahi. Ternyata datang nazar enggak cocok. Dapat enggak perempuannya? Enggak dapat. Bayangkan, karena hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah dapat dunia, dapat perempuan. Ya, enggak percaya buktikan. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat dunia dan dapat perempuan. Antum belajar mencari ilmu, masya Allah. Kemudian antum nanti suatu ketika terlahirkan dari hati antum apa? Sifat yang namanya merasa cukup dengan pemberian Allah Taala yang sedikit. Paham ya? Tawakal ada pada diri antum, kerja, kemudian antum menikah. Ya, karena hijrahnya karena apa? Allah Rasulnya, dapat dunia, dapat perempuan. Tapi lihat ini, lihat poin ini ya. Kamra'atin yatazawwajuha, seperti apa? Perempuan yang akan dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Tapi belum tentu dapat barangnya gitu loh. Niatnya karena dunia, dapat dunia. Maksudnya dapat dunia itu dalam artian dapat niatan dunia saja gitu loh. Tapi belum tentu dapat dunianya. Paham? Nah, dia hijrah ke niatnya karena wanita yang hendak dia nikahi. Ya mungkin dapat aja dia dapat istilah niatnya itu. Tapi belum tentu dapat perempuannya. Paham? Seperti itu. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena ini kisahnya kaitannya walaupun masyhur tidak sahih. Nah, dikenal Muhajir Ummi Qais. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki hijrah karena untuk mendatangi, menjumpai Ummi Qais untuk dinikahi. Atau semisal dengan itu. Yang jelas itu kisahnya cuma masyhur itu aja ya. Masyhurah, tapi cara penukilannya nah barakallahu fiik perlu dicek ulang lagi kesahihannya. Mahum salah ya. Jadi hijrah itu karena siapa akhwat? Karena Allah dan Rasulnya. Kita lihat sini. Qanam. Ai laisa lahu illa manawah. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Kalau yang dia niatkan mungkin ada dapat yang dia niatkan, tapi wujudnya itu loh, barangnya dapat enggak itu belum tentu. Dari Amerika Serikat, London lah, dari Jepang lah, dari Jepang ya. Dia hijrah ke Saudi, ingin menikahi seorang wanita. Sampai di Saudi ternyata enggak cocok. Dapat enggak perempuannya? Enggak dapat. Tapi kalau karena Allah dan Rasulnya, walaupun di tempat manapun insya Allah dapat, barakallahu fiik, karena pahalanya dicari. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan ladang di akhirat, menginginkan kebun di akhirat, paham ya? Bercocok tanam di akhirat, niscaya kami akan tambahkan untuknya kebunnya. Paham ya? Tanamannya, yang ingin tanaman di akhirat, ingin barakallahu fi kebun di akhirat, ditambah lagi kebunnya.
Paham ya? Ditambah lagi apa barakallahu fik istilahnya pahalanya. Dan barang siapa yang menginginkan kebun di dunia, menginginkan barakallahu fik istilahnya apa? Kebahagiaan dunia, kami akan kasih dia sedikit dan nanti di akhirat enggak punya bagian lagi, bayangkan. Berarti kita milih yang mana, Muhammad Madiun? Milih yang di dunia atau akhirat? Harus akhirat. Nah, barakallahu fik, harus milih yang akhirat, itu enggak boleh tidak. Karena dunia cuma sekali toh, akhirat itu selama-lamanya. Paham ya? Nah, barakallahu fik, innamad dunya fanaun wa laysa lid-dunya subutun. Dunia itu fana, akan sirna, dan tidak ada di dunia itu subut, kekal itu enggak ada. Paham ya? Nah, berikutnya, wa fi hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Masyaallah, ini lihat ini. Bagus sekali ini. Barang siapa yang keinginan kuatnya, ambisiusnya, keinginan kuatnya adalah akhirat, jama'allahu syamlah. Allah telah kumpulkan untuk orang tersebut apa? Semua keinginannya. Paham ya? Bayangkan kalau dia itu keinginan kuatnya akhirat, Allah telah kumpulkan. Ya? Allah telah kumpulkan untuk dia, nah barakallahu fik, semua yang dia inginkan. Nah, tapi akhirat ya tujuannya. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, dan Allah telah jadikan kekayaan itu ada di dalam hati. Sekarang antum ketika kenal dakwah salafiyah seperti ini, merasa cukup enggak dengan sesuatu yang ada itu? Cukup, kaya sudah. Tapi kalau orang-orang yang mencari dunia di luar sana, sepekan sudah 1 M, dengarkan ya, sepekan sudah 1 M, pengen untuk mendapatkan 2 M, karena tidak ada kekayaan dalam hati. Makanya disebutkan bahwasanya, nah barakallahu fiik, nah walaysal ghina an kasatil mal. Kekayaan itu bukan karena banyak harta, wa innamal ghina ghina nafs. Tapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Hatinya kaya karena dia merasa cukup sesuatu yang ada yang Allah berikan padanya. Sudah selesai. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Dan itu terbukti ya, itu terbukti. Kalau enggak percaya buktikan sendiri. Nah, barakallahu fiik, kalau kita mencari akhirat, dunia Allah telah kumpulkan. Allah Ta'ala akan datangkan kekayaan di dalam hati tersebut. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bayangkan ini, dunia datang dalam kondisi dia dah enggak suka lagi, enggak mau dah. Dunia datang, bayangkan. Dunia datang dia udah mengatakan cukup, enggak mau. Benci dia dengan dunia. Kenapa? Karena dunia tanpa dicari sudah menyertai gitu loh. Paham ya? Karena dia mencari akhirat, dunia di belakangnya ngetuk-ngetuk. Aku dunia ini, mau enggak? Enggak mau, cukup gitu loh. Karena apa? Kekayaan ada dalam hati. Sekarang antum di sini barakallahu fiik. Nah, ditukar. Kalian semuanya enggak usah belajar. Ini yang sudah ada kekayaan dalam hati ya. Nah, kekayaan dalam hati berupa kecukupan, berupa qanaah, dan juga tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan 1 M. Enggak usah belajar, 1 M sudah enggak usah belajar. Karena sudah keinginan hatinya itu adalah akhirat, dia akan mau walaupun 1 M. Suruh ninggalkan thalabul ilm. Tapi kalau dia terpancing dengan dunia, ya dia mau, tapi akhirnya enggak belajar kan? Nah, itu. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia sudah ada kekayaan di dalam hati itu, walaupun dunia datang manggil-manggil sini dunia ini, dia enggak peduli udah. Dunia sampingan saja. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat berikutnya, wa man kana niyatuhu dunya, dan barang siapa yang niatnya itu karena dunia, farraqallahu alaihi dhai'atah. Niscaya Allah akan bikin bercerai-berai. Nah, barakallahu fiik, dhai'atah yaitu maksudnya adalah apa? Keinginan-keinginan dunianya. Nah, dibikin bercerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, ini penting ini. Dan Allah Ta'ala jadikan kefakiran itu di hadapan kedua matanya. Wah, kok rasanya kurang terus. Antum lihat orang-orang awam. Ini kembali ke orang awam ya, yang jauh dari ilmu, yang belum paham benar tentang agama ini. Paham ya? Sudah kerja bangunan menjadi tukang, barakallahu fiik. Gajinya sepekan sudah digaji berapa ya zaman sekarang itu ya? Mungkin perharinya taruhlah 150 lah tukang senior itu ya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Sepekan taruhlah dia dapat 900 atau 800 misalkan. Masih kurang. Paham ya? Masih kurang. Kenapa? Ini lihat nih. Karena dia ngejar dunia. Niatnya itu karena dunia. Sehingga Allah Ta'ala apa? Bikin cerai-berai. Allah Ta'ala, nah barakallahu fiikum, nah cerai-beraikan keinginan-keinginan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah Ta'ala jadikan kefakiran itu di hadapan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia pun apa?
dan dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang sudah tercatat gitu loh. Udah habis-habisan banting tulang, peras keringat biar dapat 1 M, tapi dapatnya 500.000. Itu sudah catatannya begitu, paham ya? Sudah jauh-jauh pergi ke Saudi menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, kalau perempuan TKW, tenaga kerja wanita. Sampai sana awalnya apa? Bayangannya itu dapat gaji sekian real Saudi, ternyata dapat cuman barakallahu fi taruhlah 6, mas sedikit intinya. Karena itu sudah tercatat sudah. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fi. Masya Allah, ini faedah yang penting sekali ini ya, kaitannya dengan dunia dan akhirat. Jangan sampai antum terpedaya, terlena dengan dunia. Dunia ini cuma sekali saja. Berapa kali dunia? Sekali saja. Setelah dunia bukan dunia lagi, akhirat. Akhirat itu yang kita cari, barakallahu fiik. Nah, kejarlah dunia, akhirat terbalik. Paham ya? Nah, kalau itu terbalik, yang benar apa yang benar, Fadil? Ayo, itu. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Namanya itu tertulis ya. Antum kebalik tulisannya. Dikondisikan faedahnya yang terbalik. Kalau terbalik, kejarlah dunia akhirat menyertaimu, ya enggak benar. Terbalik itu. Paham ya? Nah, dikondisikan ya. Ditulis tinta merah besar itu ya. Itu diingat-ingat nanti kalau antum udah misalkan suatu ketika sudah besar, sudah berkeluarga, buka catatannya. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Benar, Mas. Paham ya? Terbukti. Nah, barakallahu fiik. Ya, antum ngejar dunia itu belum tentu akhirat dapat, tapi kalau akhirat yang antum kejar insyaallah bismillah dapat. Antum rasakan sendiri ya. Antum sekarang ngejar apa? Abdurrahman di sini ngejar apa? Akhirat atau dunia? Akhirat dapat enggak dunianya? Dapat per bulan, dapat kiriman. Dunia atau bukan? Dunia, ya enggak? Nah, kemudian antum belajar seperti ini, kadang dari orang tua ada uang apa namanya? USK, uang saku. Paham ya? Dunia atau bukan? Dunia, bayangkan itu. Tapi yang dikejar akhirat. Coba kalau antum ikut abiatur kerja, dapat uang? Ya paling-paling ya uang gaji itu aja. Tapi akhiratnya enggak dapat. Akhiratnya enggak dapat. Jadi dikondisikan itu ya. Naam. Ini masih panjang sebenarnya, tapi yang paling terpenting kita sudah dapat faedah bahwasanya dalam suatu amalan upayakan kita benar-benar bisa mengkondisikan dua keadaan, ikhlas dan mutabaah, karena dua inti itu kunci diterimanya suatu amalan. Dan dua keadaan ini, ikhlas dan mutabaah ini tidak akan terwujudkan kecuali dengan ilmu, sehingga harus semangat dalam mencari ilmu. Karena kalau orang semangat dalam mencari ilmu berarti dia ngejar mencari warisan Rasulullah SAW. Sedangkan warisan yang Rasulullah wariskan itu habis atau tidak? Tidak akan habis sampai mendekati hari kiamat. Tapi kalau harta warisan dunia yang antum kejar itu akan habis dalam waktu yang sangat cepat. Nah, barakallahu fiik. Wasallallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.